Ya, ponsel yang mau saya bahas kali ini digadang-gadang jadi ponsel dengan kemampuan kamera dan hasil foto terbaik di tahun 2025 ini. Sehebat apa ya? Ini dia pengalaman saya bersama Vivo X200 Pro. Di awal langsung aja yang mau saya bahas ya kameranya. Karena Vivo X200 Pro ini emang nilai jual utamanya ada di kamera. Punya setup triple kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama yang menggunakan sensor Sony LYT818 beresolusi 50 megapiksel yang punya ukuran sensor besar yaitu 1/1,28 inci dan bukaan f1,57 dengan OIS. Kemudian ada lensa telefoto beresolusi 200 megapiksel Zeiss APO 3,7x dengan sensor 1/1,4 inci, sudah ada OIS juga. Untuk lensa ultrawide-nya beresolusi 50 megapiksel. Jelas ketiga kamera ini nggak main-main dalam spesifikasi. Dan racikan hardware kamera yang dikasih ini udah sangat lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan pengguna di segala situasi. Vivo X Series yang sudah bertahun-tahun berkolaborasi dengan Zeiss punya color spectrum sensor, Zeiss Optic, dan Zeiss T-Star Lens Coating yang bikin dia beda sama HP lain yang ada di pasaran. Ditambah dia punya chip khusus yang diberi nama Vivo V3 Plus Chip yang diklaim bisa menyempurnakan computational imaging dan memberikan kejernihan, kecerahan dalam fotografi dan video. Vivo X200 Pro ini punya 3 color profile yang bisa dipilih. Ada Vivid, Texture, dan Zeiss Natural. Ketiganya punya karakteristik warna yang khas. Gak usah basa-basi, langsung aja kita simak gimana sih kualitas foto dari Vivo X200 Pro ini. Untuk hasil foto, kamera HP flagship udah nggak perlu diraguin lagi lah ya. Gambar yang tajam, warna yang on point, intinya udah tinggal kitanya aja. Sesuai atau enggak nih sama selera kita. Yang menarik dari kamera Vivo X200 Pro ini menurut saya adalah ada di lensa telefotonya. Kenapa? Karena lensa ini selain dia punya megapiksel yang lebih besar yaitu adalah 200 megapiksel,
Dia juga punya kemampuan foto yang menarik, bahkan ada fitur telemakro. Dan meskipun demikian ya, untuk hasil foto telenya tuh menarik banget karena meskipun minim cahaya, tapi hasil fotonya tuh tetap bagus. Dan ini yang bikin saya tuh nyaman dan seneng buat foto-foto menggunakan lensa tele di Vivo X200 Pro ini. Soal perekaman video, Vivo X200 Pro ini bisa merekam video hingga resolusi 8K 30 fps dan opsi perekaman 4K 120 fps juga ada. Jadi bisa bikin video slow-mo dengan kualitas yang lebih baik. 2 kali, 3 kali, 10 kali. Bisa sampai sejauh itu dan 3,7, 2 kali, 1 kali, ultra wide. Jadi di resolusi 4K 60 fps ini bisa ganti-ganti ke semua lensa. Pakai buat jalan gimana? Apakah stabil? Silakan dinilai sendiri. Fitur video lainnya, dia juga bisa merekam video dengan format log 10 bit untuk kebutuhan perekaman video profesional. Intinya untuk perekaman menggunakan kamera belakang di Vivo X200 Pro ini udah cakep banget. Sendiri bagaimana hasilnya, stabilisasinya gimana, ini sambil jalan ya. Ini handheld, nggak pakai gimbal. Seperti ini. Bahkan untuk lensa locknya, dia bisa juga ganti-ganti lensa ya. Dari 1 kali ke 2 kali. Terus ke 3,7. Seperti ini. Oke, menurut kalian hasilnya gimana? Untuk kamera depannya, dia beresolusi 32 megapiksel dengan bukaan f2.0 ultrawide, support SDR, dan bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Tapi sayangnya dia nggak ada autofocus. Untuk hasil foto kamera depannya udah oke lah ya, khasnya Vivo. Dan seperti biasa, dia punya efek beauty yang bikin kita kalau foto selfie di HP Vivo udah auto cakep. Dan untuk hasil perekaman videonya juga udah bagus. Nah, kalau ini sampel menggunakan kamera depan dari Vivo X200 Pro, resolusinya 4K di 60 fps. Apakah hasilnya oke? Dan demikian saya gimana, bagus atau enggak? Dan ini kamera depan ya, bisa 4K hingga 60 fps. Suaranya juga gimana, apakah oke atau enggak? Silahkan dinilai sendiri. Dan demikian seperti ini ya. Nah, dia juga bisa portrait video pakai kamera depan, tapi cuma bisa di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya gimana? Apakah bagus bokehnya? Apakah rapi? Kita bergeser ke chipset. Vivo X200 Pro ini hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 9400 dengan RAM 16GB dan internal storage 512GB. Jadi udah sangat nyaman, udah sangat cukup buat digunakan sehari-hari karena kapasitasnya juga besar. Untuk hasil benchmarknya ya udah pasti kenceng lah. Secara ini HP flagship. Jelas buat harian dia smooth dan lancar jaya. Buat gaming juga terasa nyaman dan gak bikin HP demam. Chipset flagship keluaran tahun 2024 kemarin menurut saya udah cakep-cakep. Dari segi performa udah mantap dan dari sisi efisiensi juga udah hemat daya. Serta suhunya juga udah adem. Kalau ngomongin soal layar, Vivo X200 Pro ini hadir dengan layar berukuran 6,7 inci dengan panel AMOLED pastinya dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz LTPO, jadi bisa juga turun ke 1 Hz. Jadi untuk ketahanan baterainya juga sudah sangat bagus. Selain itu yang menarik adalah layar dari Vivo X200 Pro ini tuh curve di semua sisi. Jadi di sisi atas, bawah, kiri, kanannya itu curve. Selain itu, curve-nya ini tuh nggak terlalu dalam, jadi terasa nyaman juga buat dipakai hari-hari. Jadi nggak akan sering terjadi accidental touch. Layarnya seperti punya sisi curve di 4 sisi, namun tidak terlalu ekstrim, jadi nggak akan terjadi accidental touch. Dan bikin layarnya seolah 3D. Untuk warna yang keluar juga udah cakep, ciri khas layar HP flagship pastinya. Dan untuk urusan multimedia juga udah lengkap karena support 1 billion colors, SDR10+, Dolby Vision, bahkan tingkat kecerahannya bisa mencapai 4500 nits peak-nya. Intinya buat dipandang berlama-lama, nonton, atau main game udah cakep banget layarnya. Kalau bahas soal desain, Vivo X200 Pro ini tuh pasti subjektif ya. Tapi kalau saya pribadi, saya suka aja dengan desain yang dibawa sama Vivo X200 Pro ini. Karena dia tetap terlihat tipis dan punya sudut yang terasa mengkotak begitu ya. Tapi tidak terlalu tajam. Jadi masih terasa nyaman buat digenggam. Dan meskipun dia punya tonjolan kamera utama yang begitu terasa begitu ya, tapi buat saya pribadi ini tuh akhirnya akan terbiasa juga dan malah jadi nyaman buat menyandarkan jari kita ketika menggunakan si Vivo X200 Pro ini. Selain itu juga
Untuk bobotnya juga tidak terlalu berat ya, dan saya merasakan, handphone ini tuh punya feel yang sangat premium dan feel fleksibnya itu terasa banget. Punya frame aluminium alloy dan glass kaca di bagian depan dan belakang udah pasti nyaman buat digenggam. Looks-nya juga premium, terasa mahal. Meski bobotnya nggak bisa dibilang ringan karena mencapai 228 gram. Tapi dia tetap terasa tipis. Bayangin, punya bodi setipis ini, dia tetap dikasih baterai dengan kapasitas 6000 mAh berteknologi silikon karbon yang bikin ponsel ini tetap tipis namun punya kapasitas baterai yang besar. Menariknya teknologi ini belum banyak yang mengadopsi. Brand asal US dan Korea aja masih pakai baterai yang sama dengan generasi sebelumnya. Ini langkah bagus ya untuk Vivo dan beberapa brand Tiongkok lainnya. Iya ya, saya tahu kita pasti akan fokus ke bump kamera belakangnya yang terlihat sangat menonjol. Bahkan kalau diletakkan di atas meja, jadi HP-nya terasa sangat ngangkat ya. Tapi buat saya ini hal yang sangat wajar, mengingat hardware kamera yang dibawanya emang bukan kaleng-kaleng. Emang perlu ruang lebih lah untuk dipasang pada sebuah ponsel. Saya pribadi nggak ada masalah sama desain, apalagi dia udah punya sisi yang mengkotak jadi terlihat sangat manis. Hal-hal lain yang menarik dari Vivo X200 Pro ini adalah ya dia punya kemampuan pengecasan yang cepat 90 watt, meskipun ini penurunan ya. Kalau di Vivo X100 seri tahun lalu dia bisa mengecas hingga 100 watt, di X200 Pro ini pengecasannya cuma di 90 watt, tapi itu udah terasa cukup nyaman juga dan terasa cepat. Jadi ketika kita butuh buru-buru ya kita bisa ngecas handphone ini sebentar dan baterainya udah keisi lagi. Selain itu memang baterainya juga sebenarnya udah cukup awet ya, dengan 6000 mAh yang dibawanya dengan teknologi silikon karbon. Ini tuh bener-bener bikin handphone ini tuh sangat nyaman buat dipakai seharian. Selain itu, beberapa fitur-fitur khas flagship juga udah pasti ada, dan yang menarik adalah fitur NFC-nya. Saya seneng banget dengan fitur NFC yang dibawa sama Vivo X200 Pro ini. Kenapa? Karena di fitur NFC-nya ini saya bisa menyimpan kunci rumah atau apartemen saya. Jadi ketika saya tiba-tiba tidak bawa kartu akses untuk rumah atau apartemen saya bisa menggunakan handphone saya untuk membuka pintu saya, dan ini sangat berguna. Dan fitur kunci NFC di handphone ini tuh bisa dibilang tidak semua handphone punya ya, meskipun handphone flagship kebanyakan tapi mereka nggak punya fitur itu. Selain itu, untuk ketahanan airnya dia tidak hanya IP68 tapi dia juga hadir dengan IP69 yang tidak hanya bertahan di beberapa air kedalaman tertentu, tapi dia juga bisa bertahan dengan tekanan air tertentu. Jadi bikin kita semakin merasa aman jika membawa handphone ini dalam kondisi dan situasi seperti apapun gitu ya. Dan saya merasa memang handphone ini tuh sudah sangat cukup ada, dan bahkan Vivo itu memberikan lebih dibandingkan dengan beberapa ponsel flagship dari brand lainnya. Bahkan untuk handphone di rentang harga 18 jutaan ya, dimana memang untuk saat ini handphone flagship yang dijual di pasaran itu sudah mulai banyak yang dijual di harga 20 jutaan, tapi Vivo hadir dengan harga 18 juta tapi dengan fitur yang begitu banyak di bawahnya. Ini menjadi pilihan yang sangat menarik nih buat dipilih buat kamu yang memang suka pakai handphone kelas flagship. Karena saya lihat juga beberapa brand seperti Apple dan juga Samsung itu untuk inovasi yang dibawanya di kelas flagshipnya itu terasa mulai semakin sedikit yang dibawa. Jadi dengan hadirnya Vivo dengan inovasi yang dibawanya, baik itu baterai berteknologi silikon karbonnya dan juga kamera yang lebih bagus juga gitu. Jadi ini tuh bisa jadi pilihan yang menarik, meskipun memang secara brand Vivo ini memang mungkin tidak sebesar dan tidak menarik handphone brand Apple ataupun Samsung ya, tapi ini sangat-sangat menarik dan sangat worth it buat dipakai, terutama di tahun 2025 tahun ini. Yang kurang buat saya adalah OS-nya. Ya memang secara global Vivo X200 Pro ini hadir dengan Vantage OS. Meskipun memang OS-nya juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih, tapi ya memang untuk OS-nya ini terasa kurang menarik ya, di mana kalau Samsung punya One UI yang terasa sangat menarik, dan juga iPhone dengan iOS-nya yang sangat smooth dan menarik. Tapi Vivo ini mungkin kalau dia membawa Origin OS ke Indonesia mungkin akan lebih menarik ya, karena Origin OS itu eksklusif hanya di China saja. Jadi Vantage OS di Vivo X200 Pro ini rasanya kayak kurang maksimal aja. Jadi saya ngerasanya OS-nya agak kurang dibandingkan dengan OS handphone lainnya kebanyakan. Oke, itu aja pengalaman saya bersama Vivo X200 Pro. Menurut kalian gimana untuk hasil fotonya? Untuk handphone-nya sendiri bagaimana? Dan untuk di rentang harga 18 juta worth it nggak sih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Akhirnya Arifin pamit. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.